Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kristabella Agatha Sarasvati dengan NRP 50092510084. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai program C++ tentang sistem manajemen data karyawan dan penggajian sederhana. Fokus utama dari fitur ini berupa struct yang berisikan data karyawan, array, searching berdasarkan NIK, sorting berdasarkan gaji, pointer untuk mengupdate data, dan percabangan untuk perhitungan tunjangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struct data karyawan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, di bagian paling atas program ini terdapat 3 include. Yang pertama adalah include IOStream yang digunakan agar program bisa melakukan input-output seperti cout dan cin. Yang kedua ada include string yang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan teks seperti nanti ada nama karyawan dan NIK. Dan yang ketiga ada include IOManip yang digunakan untuk fungsi seperti setW dalam kurung tutup kurung. Nah, ini bisa membuat tampilan dari tabel hasilnya nanti menjadi lebih rapi. Kemudian ada juga using namespace std yang digunakan agar kita bisa menulis cout, cin, dan string tanpa harus menuliskan std di depannya. Kemudian yang kedua adalah deklarasi dari struct karyawan itu. Nah, struct ini berfungsi untuk menjadi wadah untuk menyimpan data seorang karyawan. Nah, di bagian ini terdapat NIK dan nama yang menggunakan tipe data string. Jadi string NIK nama yang digunakan untuk menyimpan NIK dan nama karyawan karena keduanya ini berupa teks ya. Kemudian ada juga tipe data long yang berisikan gaji, total, dan bonus. Nah, ini menggunakan tipe data long karena nilainya bisa dibilang cukup besar. Untuk gaji itu menyimpan gaji pokok karyawan, total menyimpan total gaji setelah ditambah dari bonus atau tunjangannya nanti, dan bonus itu untuk menyimpan nilai bonus yang diterima. Kemudian untuk yang ketiga ada jam kerja, itu menggunakan tipe data integer ya, untuk menyimpan jumlah jam kerja dari karyawan, dan tipe integer itu cukup karena jam kerja biasanya menggunakan angka bulat ya. Nah, struktur ini bisa memungkinkan kita untuk menyimpan seluruh informasi karyawan di satu variabel saja, sehingga lebih rapi dan lebih mudah dikelola dalam array. Nama saya Elsa Virginia Angelika Zaran Pasinggi dengan NRP 50092511144. Di sini saya akan menjelaskan sintaks yang digunakan dalam konteks sistem penggajian karyawan, di mana setiap pekerja memiliki data pribadi dan informasi gaji yang harus dihitung berdasarkan jam kerja mereka. Nah, struktur struct karyawan sendiri berperan sebagai wadah untuk menyimpan data lengkap karyawan seperti NIK, nama, gaji pokok, bonus, total gaji, dan jumlah jam kerja dalam sebulan. Lalu selanjutnya ada fungsi hitung upah yang digunakan untuk melakukan perhitungan bonus dan total upah. Lalu fungsi ini tuh menerima parameter berupa pointer ke objek karyawan, sehingga setiap perubahan yang dilakukan langsung tersimpan pada data karyawan tersebut. Logika perhitungan bonus dilakukan dengan percabangan, yaitu jika jam kerja karyawan lebih dari 200 jam, maka akan dapat bonus sebesar 10% dari gaji karyawan tersebut. Lalu jika jam kerjanya kisaran dari 150 hingga 200 jam, akan diberikan bonus sebesar 5%. Namun jika kurang dari 150 jam, karyawan tersebut tidak akan mendapatkan bonus. Setelah bonus dihitung, nilai tersebut dijumlahkan dengan gaji pokok untuk memperoleh total pendapatan yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ceci Lovely dengan NRP 509251048. Nah, di sini saya akan menjelaskan searching dengan proses sequential search. Nah, searching ini kita mencari nick ya teman-teman. Nah, karena menggunakan sequential search, artinya kita itu mencari data satu persatu per indeks. Nah, seperti di sini, mulai dari perulangan for dulu. For integer i sama dengan 0, artinya mulai dari indeks i sama dengan 0. Kemudian akan diuji di if jika indeks i sama dengan 0 itu indeks i yang sedang diuji
itu sama dengan target NIK yang akan kita cari, maka ia kan otomatis return I, artinya dia langsung otomatis tercatat di mana posisi tersebut, di mana posisi NIK tersebut. Namun jika dicari ulang-ulang perulangannya, misalnya dari I sama dengan 0 itu belum, jadi dia pasti naik lagi ke perulangan for I++, artinya jadi I sama dengan 1, dan cari terus menerus perulangan, namun tidak ketemu nih nicknya di mana. Nah, dia akan masuk ke return min1, artinya return min1 ini artinya bahwa data yang kita cari juga ada di array-nya. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kezia Masyilia Kase dengan NRP 50092510116. Di sini saya akan menjelaskan proses berikutnya, yaitu proses sorting. Nah, proses ini bertujuan untuk mengurutkan gaji karyawan dari gaji yang terbesar hingga gaji yang terkecil. Di sini kelompok kami menggunakan metode bubble sort, di mana metode ini cara kerjanya yaitu dengan membandingkan elemen satu per satu hingga urutannya sesuai. Pada program kami dilakukan 2 perulangan, yaitu perulangan yang pertama digunakan untuk menentukan seberapa banyak terjadinya perulangan atau pembandingan antara elemen satu dengan elemen yang lain, yaitu yang terdapat dalam program integer I sama dengan 0 dan seterusnya, dan juga integer J sama dengan 0. Kemudian di bawahnya ada sintak, yaitu array J lebih besar dari array J plus 1. Nah, itu artinya di sini sudah mulai terjadi suatu perulangan lagi, yaitu kita membandingkan nilai variabel J atau gaji pada kolom J dan kolom di sebelah J atau J plus 1. Jika nilai di J sudah lebih besar daripada J plus 1, maka elemen dalam kolom J tidak perlu ditukar. Namun apabila pada kolom J lebih kecil daripada J plus 1, maka akan terjadi perpindahan elemen, yaitu yang tercetak dalam sintak array J sama dengan array J plus 1. Kemudian jika sudah dilakukan perulangan sampai semua elemen sudah berurutan dari gaji yang paling besar sampai jadi gaji yang paling kecil, program akan mencetak gaji karyawan sesuai urutan yang ada. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pointer untuk mengupdate data. Di baris pertama ini kita mendeklarasikan sebuah fungsi yang bernama update gaji. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai boolean. Jadi tipe data yang digunakan ada boolean update gaji, yaitu true or false. Jadi true jika berhasil dan false jika gagal. Fungsi update gaji ini menerima 2 parameter. Yang pertama, karyawan bintang K, yaitu sebuah pointer yang menunjuk kepada data dari karyawan. Karena menggunakan pointer, jadi perubahan yang dilakukan langsung mengubah data karyawan yang asli. Yang kedua adalah long gaji baru, menggunakan tipe data long, yaitu untuk memberikan nilai gaji baru yang ingin diberikan. Kemudian untuk di baris selanjutnya adalah proses validasi. Di sini kita menggunakan if gaji baru kurang dari 0. Nah, program ini tuh memeriksa apakah nilai dari gaji baru itu lebih kecil daripada 0 atau tidak. Setelah itu ada return false. Jika gajinya negatif, maka sistemnya akan langsung menghentikan proses dan mengembalikan false. Kemudian di bagian selanjutnya, kita mulai melakukan perubahan dari data. Jika itu sebagai pointernya, kita menggunakan operator tanda panah seperti itu untuk mengakses member dari struct. Jadi K tanda panah gaji, yang berarti mengambil variabel gaji dari objek karyawan yang ditunjuk oleh pointer ini, yaitu pointer K. Kemudian kita isi dengan nilai gaji baru sama dengan gaji baru, dan perubahan ini langsung memodifikasi data asli karyawan dan bukan salinannya. Dan di baris selanjutnya adalah menghitung ulang bonus dan total, yaitu hitung K. Setelah gaji berubah, kita menggunakan fungsi hitung itu dengan parameter yang sama. Karena berubahnya gaji pokok itu pasti akan mempengaruhi bonus karyawan dan total gaji yang harus diterima, maka fungsi dari hitung itu akan memperbarui semua hitungan tersebut sehingga datanya bisa tetap konsisten. Dan yang terakhir, fungsi mengembalikan nilai true, return true,
yang berarti proses update gaji sudah berhasil dilakukan. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, di part ini saya akan menjelaskan terkait deklarasi display sama fungsi utamanya. Jadi untuk deklarasi displaynya ini kita berusaha untuk mengekspektasikan bahwa output dari sintaks yang mau dihasilkan itu seperti yang di sebelah saya ini. Itu berisi tabel ya, ada NIK, nama sama gaji. Ini. Dan jangan lupa kita juga karena udah menggunakan include ayomanip, itu artinya kita bisa menggunakan fungsi setWidth atau setWidth yang digunakan untuk mengatur jarak antar elemen. Jadi kalau misal teman-teman lihat tabel ini kan ada jaraknya nih, rapi kan. Ini karena kita menggunakan setWidth yang sudah dideklarasikan dengan include ayomanip. Jadi hasilnya kita bisa mengatur nih jaraknya, bisa di setting misalnya nih ada setWidth 10, artinya ini jaraknya 10 spasi, ini ada setWidth 20, artinya 20 spasi, dan beberapa angka lainnya. Terus ini dia hasil outputnya juga, nanti outputnya itu kita deklarasikan, itu ada NIK, nama sama gaji. Nah selanjutnya ini adalah fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya itu kita deklarasikan, kita buat untuk servernya ini kita cukup untuk 50 anggota saja sesuai yang ada di catatan berikut. Untuk DB ini katanya dari database ya. Nah lalu karena kita mengekspektasikan outputnya itu sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tabel yang berisi NIK, nama sama gaji. Di sini kita bisa harapkan nih, kan kalau misal di outputnya itu kan nggak mungkin kalau cuma output aja tapi nggak ada masukan tuh ya, makanya kita coba untuk membuat deklarasinya di fungsi utama ini berikut. Seperti contoh nih, kalau yang dari menu pertama ini kan kita bisa memberi pilihan nih, ada input data, tampil dan sort, atau cari dan update, atau keluar gitu kan. Nah jadi untuk di bagian input data ini kita gunakan sintaks ini sehingga teman-teman bisa untuk masukkan NIK-nya masing-masing. Dan jangan lupa sini nanti kita juga bisa masukkan nama kita juga, nama sama gaji pokok, dan dimana gaji pokok ini udah diatur dengan sintaks sebelumnya. Kalau misal jam kerjanya sekian, maka tunjangannya sekian. Lalu lanjut, kalau misal kita deklarasikan fungsi untuk pilihan kedua, tampil dan sort, itu nanti teman-teman bisa menemukan data-datanya yang sudah diinput pada fitur satu yang sebelumnya. Seperti ini sintaksnya. Lalu untuk pilihan 3, kalau misal kita mau memperbarui data yang sudah diinput, misal nih ada perubahan jam kerja maupun gaji. Nah ini kita bisa melihat di sintaksnya berikut. Nah lalu kalau misal dari 3 pilihan di atas itu teman-teman nggak pilih dan teman-teman pilih mau keluar, kita akan deklarasikan while. While itu artinya dia merupakan yang lain dari 3 fungsi deklarasi sebelumnya yang menyatakan input data, tampil dan sort, serta cari dan update. Sehingga kalau teman-teman pilih 4, ini otomatis program ini akan berakhir. Udah, sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.